Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Bersama saya, Roket Irawan dari SMKN 1 Jenangan Kabupaten Ponorogo. Saya Rina Ariswastika dari SDN 1 Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dan saya Buswatul Hasanah dari SDN 1 Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Usma. Waalaikumsalam, Pak Roket. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga panjenengan dan keluarga juga sehat, Pak ya. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Baik, Bu, sesuai dengan rencana pada hari ini, saya akan melakukan supervisi terkait dengan Bu Uswa yang akan melaksanakan proses kucing bersama kucing. Baik, Bu, sebelum panjenengan melakukan kucing, izinkan ya, mohon izin saya untuk melakukan diskusi terkait dengan rubrik penilaian pada saat percakapan kucing nanti. Yang nantinya tentunya nanti sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian pada saat proses kucing nanti sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga akan mengamati terkait dengan pertanyaan Bobo dan jawaban dari kucing. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Uswa kembangkan? Iya, ini Pak, untuk proses kucing hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi kucing, diantaranya itu yang menghadirkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu ini terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Nah, untuk hari ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya terkait ini, Pak. Mendengarkan dengan aktif. Ya. Karena selama ini saya masih merasa kurang terkait dengan mendengarkan. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti apa? Nanti saya merasa sudah berhasil, sudah bisa mendengarkan dengan aktif, manakala saya bisa membantu Kuci yang dalam hari ini nanti Bu Hesti menemukan solusi dari masalah yang sekarang menjadi pemikiran. Halo Bu Hesti, sini. Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana? Kemarin WA kok katanya resah, ada apa? Baik, Bu Uswa. Ini kan kebetulan Bu Hesti juga sudah hadir di sini ya. Oh, iya. Untuk tahap pra supervisi pada kali ini, saya rasa sudah cukup ya. Silakan nanti Bu Uswa melakukan proses kucing bersama dengan Bu Hesti. Kemudian nanti saya akan mengamati jalannya proses coaching. Silakan. Gini. Makasih Pak. Oke, lanjutkan Bu Hesti. Gini, Bu Usma, saya kan ngajar di kelas 2 dulu. Ya. Terus ada salah satu murid saya itu sering dibully, Bu, karena ini dia itu datangnya itu tak lambat. Siap. Kalau nggak datang terlambat, dia itu datangnya pasti paling akhir. Iya. Nah, itu nggak terjadi hanya 1-2 kali saja. Kalau cuma 1-2 kali saya maklum lah, mungkin karena kerepotan atau bagaimana gitu. Tapi ini setiap hari, hampir setiap hari itu datangnya terlambat, sehingga waktu teman-temannya sholat duha itu dia nggak bisa ikut, Bu. Jadi dia tidak di kelas. Loh, kenapa kamu kok di kelas? Saya datang terlambat, Bu. Jadi begini, yang
seperti yang disampaikan Bu Esti tadi, Bu Esti itu punya murid, salah satu muridnya itu suka terlambat, bukan suka sih ya, sering terlambat karena belum ini ya, tidak ikut sholat duha itu indikatornya ya. Iya. Berarti dia juga sering di kelas pada Iya. saat teman-temannya melaksanakan sholat duha. Nah, ini untuk anaknya ini Bu Esti. Kira-kira apa yang menyebabkan anaknya kok nggak mau ikut sholat duha atau tidak sholat duha, terus kemudian terlambat? Waktu di kelas itu pernah saya tanya tuh, kemarin itu saya tanya, ya kenapa ya nggak kamu apa sering datangnya kok nggak ikut sholat duha gitu? Saya ditinggal teman-teman loh Bu, teman-teman sudah mulai sholatnya. Kenapa kok kamu sering terlambat gitu? Katanya orang tuanya yang sering mengantarkan terlambat. Tapi ternyata setelah saya tanya lagi gitu, ya apa setiap hari ibumu itu terlambat ngantar kamu karena adik gitu? Enggak sih Bu sebenarnya gitu katanya. Terus katanya itu karena dia itu kalau malam itu tidurnya kemalaman. Terus saya tanya itu katanya jam berapa kamu tidur? Jam 11, jam berapa gitu ya? Orang tuanya, ibu tahu nggak kalau kamu tidur malam? Enggak tahu gitu. Oh begitu, jadi Iya. gini ya, berarti Bu Esti itu punya murid yang tadi sering terlambat itu. Ternyata setelah dikonfirmasi Bu Esti, tidurnya malam-malam, hingga bangunnya terlambat. Selain itu orang tuanya juga pas ngurusi adiknya, itu menurut si anak ya, anak versi anaknya gitu sih. Berarti yang sudah ibu lakukan lagi selain hal itu mungkin sudah ada? Sudah sih Bu. Saya kan menghadapi anaknya gimana sih gitu ya. Terus akhirnya saya membuat kesepakatan kelas gitu. Saya mau datang terlambat. Iya. Ternyata tidak berefek. Terus saya akhirnya membuat jam kedatangan gitu ya. Jadi yang anak datang nomor 1, nomor 2, jadi mereka berubah-ubah untuk datang lebih pagi gitu. Tapi ternyata anak ini enggak. Masih tetap. Iya, itu di nomor akhir datangnya. Iya. Nanti gini, Bu Esti sudah membuat keyakinan kelas, kemudian sudah membuat absen kedatangan sesuai nomor urut. Nah, ternyata sampai saat ini anaknya tetap yang paling belakang. Meresahkan ya Bu Esti ya. Iya, soalnya saya gini kan, Apalagi yang kelas 2 ini ya Bu. Saya diprotes teman-temannya gitu loh, Bu. Ini datang terlambat gitu. Terus gini Bu Esti, kalau sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah ini membuat absen kedatangan, rencananya Bu Esti nanti mau punya strategi apa lagi kira-kira untuk Kayaknya ini deh Bu, saya ketemu sama ibunya gitu. Itu ya. Makanya kayaknya anak ini kurang diperhatikan gitu loh Bu. Kalau kan saya tanya itu lihat TV sampai jam berapa? Jam 11 itu. Orang tuanya nggak tahu nggak Bu, kan sudah tidur. Jadi anak ini nggak punya jadwal sehingga bangunnya pagi itu malas karena tidurnya kemalaman gitu. Jadi saya kayaknya perlu ngomong sama ibunya atau bapaknya gitu loh. Iya. Berarti nanti Bu Esti pengen konsultasi atau semacam diskusi ya sama orang tuanya anak. Kira-kira apa benar yang disampaikan dengan anaknya. Nah gini Bu Esti, misalkan nanti sudah ngobrol sama orang tua dan ternyata kan prediksi ke depan kan nggak tahu ya, dan ternyata anaknya masih belum berubah. Kira-kira apa yang bisa Bu Esti lakukan lagi setelahnya? Apa ya Bu? Mungkin apa tak terapkan ini ya, diterapkan segitiga resolusi itu gimana ya Bu ya? Kira-kira maksudnya apa perlu saya lakukan itu ya Bu? Oh iya. Berarti nanti misalkan ini Bu Esti pengen melaksanakan segitiga resolusi ya, itu kalau mungkin ketemu pas sama ya. ibunya itu kita ngobrol tapi ternyata Masih anaknya seperti masih itu. sering terlambat juga. Jadi nanti saya terapkan resolusi gitu. Iya itu bagus Resolusi sih gitu. ya. Nah kira-kira kapan ini Bu Esti mau dilaksanakan ini rencananya? Aja Bu. Nanti kan ini Raya kan dijemput ibunya. Oh iya, Setiap pulang sekolah itu kan dijemput ya. Iya. Nanti saya tak pulang sekolah di saat orang tuanya itu saya tak bilang kalau saya harus Minta ya, sebentar. gitu.
juga dan lain sebagainya. Saya kasih seminggu lagi. Ini kan seminggu ya Bu ya, di Senin kali ini. Terus berarti hari Sabtu nanti saya ini buat segitiga eksekusinya gitu. Baik, berarti nanti Bu Esti hari ini juga nanti mau ngobrol sama orang tuanya. Nah, baru nanti kalau tidak ada perubahan, baru minggu depan nanti Bu Esti mau mengadakan segitiga Eksekusi. Ya, jadi saya tunggu 1 minggu perubahannya bagaimana. Nah, berarti sekarang Bu Esti kayaknya sudah menemukan solusinya lah ya. Sudah lebih pelan Bu Esti. Intinya kalau tidak ketemu solusi juga nanti harus saya selesai di garis eksekusi gitu ya. Alhamdulillah. Sudah plong berarti ya, sudah tahu lah kayak berarti saya nanti tak menemui ibunya setelah itu iya lagi rencana yang kedua itu ya. Baik, semoga nanti sukses berarti ya. Kemudian nanti kalau ada masalah lagi nanti tak boleh. Nanti semoga anaknya lebih aktif, sesuai waktunya, lebih disiplin. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Saya kembali ke kelas 2. Baik Bu. Terima kasih Pak Ruben ya, kembali ke kelas 2. Terima kasih. Iya. Baik Bu Swa, luar biasa sekali sudah melakukan coaching dan membantu Puji dalam menemukan masalahnya kalau saya amati tadi ya. Iya. Baik Bu, setelah lanjutan melakukan coaching tadi, mohon waktunya kita akan melaksanakan pasca supervisi. Baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait dengan proses coaching yang tadi Bu Uswa laksanakan. Pertanyaan yang pertama, apa Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Uswa tadi? Nah, baik Pak. Hari ini saya merasa sudah bisa mengembangkan indikator yang saya harapkan, yaitu mendengarkan dengan aktif tadi Pak ya. Terbukti tadi Bu Rina itu keluar dari ruangan sudah dalam keadaan bahagia, artinya sudah menemukan solusi atas masalah yang dipikirkannya selama ini. Baik Bu, saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi yang sudah saya saksikan Bu Uswa tadi melakukan coaching. Yang pertama tadi Bu Uswa sudah melakukannya dengan alur pintar, ya, terbukti dengan sudah menanyakan tujuannya tadi, kemudian menanyakan untuk menggali identifikasi masalah. Kemudian Bu Uswa tadi juga sudah melakukan pertanyaan berbobot yang mana bertujuan untuk membuat rencana aksi yang sudah mau dilakukan oleh Puji. Kemudian sudah yang terakhir adalah tanggung jawab, terbukti dari tindak lanjut dari proses Puji. Kemudian terkait dengan kompetensi yang diinginkan, yaitu mendengarkan aktif, ini tadi saya amati Bu Uswa juga sudah melakukannya dengan baik, terbukti dari beberapa kali mengulang pertanyaan dari Puji. Kemudian saya amati tadi terdapat kata ya gitu. Nah, ini terbukti dari membuktikan bahwa Bu Uswa sudah mendengarkan aktif dari pertanyaan Puji. Kemudian ada pertanyaan satu lagi Bu, ini terkait dengan kompetensi apa lagi yang Bu Uswa ingin kembangkan setelah melakukan coaching pada hari ini. Ini Pak, terima kasih Pak ya sudah disampaikan apa ya, sudah diamati juga. Saya jadi tahu bahwa saya ternyata sudah bisa meningkatkan. Nah, nanti kalau ini sudah berhasil, lalu sudah merasa sudah menguasai itu, nanti pengennya saya meningkatkan kompetensi berikutnya Pak, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu, semoga di lain kesempatan pada tahap coaching selanjutnya Bu Uswa dapat meningkatkan kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan. Nanti bila ingin melakukan coaching bisa
bertemu dengan saya nanti Iya, siap, Pak. saya amati. Baik, demikian rangkaian dari supervisi pada kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.